sahabat-sahabat dimanapun berada. Dalam topik singkat ini sahabat, saya mencoba memberikan satu pendapat atau pandangan hukum sahabat, dengan satu tujuan sahabat, agar ada pencerahan dan kehati-hatian bagi sahabat, khususnya sahabat-sahabat saya yang awam hukum dan sahabat-sahabat yang bergerak dalam satu video yang membicarakan atau mendiskusikan atau yang berdebat tentang agama, keyakinan, dan kepercayaan. Yang mau saya sampaikan di sini sahabat adalah salah satu contoh sahabat. Misalnya ada ucapan atau kata-kata yang mengatakan dengan menggunakan ukuran iman dan kepercayaannya, dia misalnya menyampaikan dalam satu video publik bahwa orang yang menyembah patung atau dewa misalnya dalam bentuk patung atau dalam bentuk seni rupa pahat batu dan lain-lain adalah agama sesat atau agama yang tidak menunjukkan agama yang sejati. Kalau kita lihat sahabat, ucapan ini, jika itu diucapkan karena keyakinan dan kepercayaannya, misalnya dia mengatakan itu karena berdasarkan ukuran teologis Kristen misalnya, maka ucapannya itu secara teologis Kristen memang tidak salah dan tidak dapat dikatakan bahwa ucapannya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi sahabat, jika kita lihat dari beragam agama dan kepercayaan dan keyakinan yang ada, khususnya di Indonesia, ada agama dan kepercayaan tertentu yang menggunakan alat atau media, misalnya patung atau batu berupa seni rupa yang menggambarkan lambang-lambang atau simbol-simbol keyakinan agama tertentu. Maka inilah sahabat yang menjadi masalah. Artinya sahabat, ketika dari segi dogma pengajaran, contoh misalnya Kristen mengatakan bahwa patung atau dewa itu adalah memberhalakan Tuhan, maka dari sudut dogma agama Kristen hal itu dapat dibenarkan. Tetapi sahabat, dari sudut pandang hukum, yaitu adanya toleransi antar umat beragama, keyakinan dan kepercayaan, kemudian ada orang lain yang menggunakan media patung atau pahat seni rupa batu sebagai simbol media keyakinan, kepercayaan dan agamanya, yang bisa kita lihat dalam agama tertentu ada hal tersebut, maka ucapannya itu sahabat, itulah yang dikatakan tadi menyinggung toleransi antar umat beragama, kepercayaan dan keyakinan orang lain. Itu dari sudut pandang toleransi sahabat. Kemudian dari sudut pandang hukum, apabila ada orang yang tersinggung atas ucapan itu, bisakah kata-kata atau narasi itu dikatakan merupakan perbuatan penistaan agama? Tentu ada dua jawaban sahabat. Dari jawaban orang yang mengatakan itu menggunakan ukuran agama teologinya, misalnya teologi Kristen, maka dia merasa bahwa dia tidak melakukan penistaan agama dari sudut pandang agama teologi yang diyakini oleh orang yang menyampaikan itu, misalnya jika beragama Kristen. Tetapi sahabat, jika dari sudut pandang hukum positif tadi sahabat saya katakan bahwa ada kepercayaan dan keyakinan yang berbeda dari sudut pandang teologi Kristen misalnya, yang menggunakan alat dan media patung tersebut sebagai sarana untuk pemujaan keyakinan dan kepercayaannya, maka inilah sahabat tadi yang dapat saya katakan sudah dapat melakukan penistaan terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian sahabat, apakah orang itu bisa dilaporkan dalam
kasus delik penistaan agama jika dia tidak menyebutkan agama dan kepercayaan orang tertentu dari narasi yang disampaikan tadi. Karena dia tidak menyatakan misalnya agama mana yang menggunakan patung atau dewa yang dari pahat dari batu yang menjadi kepunyaan agama tertentu menjadi tersinggung. Ini sahabat, mungkin disinilah nanti ada pembelaan dari orang tersebut, atau ada alibi dari orang tersebut mengatakan bahwa saya tidak menyebutkan agama tertentu atau subjek tertentu yang menggunakan media patung atau batu tersebut sebagai agama yang dipakai oleh orang lain. Tetapi sahabat, tetap saya katakan dari sudut pandang hukum, maka akan dikajilah sahabat nanti jika ada laporan mens rea dari orang yang menyatakan pernyataan itu. Artinya sahabat, hukumlah nanti yang akan menggali apa kehendak, willness dari orang yang menyatakan itu. Artinya sahabat, bahwa di balik kata-kata itu pasti dia mengetahui bahwa ada agama dan keyakinan dan kepercayaan tertentu yang menggunakan media dan patung sebagai alat atau sebagai wadah peribadatan atau kepercayaan orang lain atau agama tertentu. Disinilah sahabat nanti akan digali jika ada laporan oleh penyidik apa yang melatar belakangi orang tersebut menyatakan pendapatnya itu. Dan dari kehendaknya itulah nanti akan diketahui apakah dia berkehendak atau berkeinginan menyinggung keyakinan dan kepercayaan orang lain. Kemudian apakah orang yang menyatakan itu mengetahui dalam akal sehatnya dan dalam pengetahuannya bahwa ada agama yang diakui oleh negara yang menggunakan batu atau patung tersebut sebagai alat dan sarana dalam agama dan kepercayaannya itu. Jika dia sahabat mengetahui ini, disinilah sahabat kehendak itu bisa dibuktikan bahwa itu ditujukan untuk agama dan kepercayaan orang lain, dan disitulah orang lain tersebut dapat dikatakan tersinggung atas ucapan itu, karena ucapan itu menjadi penistaan dan penodaan agama terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia. Misalnya sahabat, kita bisa melihat di kuil-kuil atau di pura banyak patung atau banyak berbentuk patung dari kayu atau dari batu. Jika itu ditujukan kepada itu, maka itulah yang menjadi penistaan bagi agama dari sahabat-sahabat kita yang lain. Kemudian untuk itu sahabat nanti akan diperkuat dengan saksi ahli untuk menunjukkan kehendak dari si orang yang melakukan pernyataan-pernyataan tersebut. Akan menjadi terang sahabat. Kehendak yang tersembunyi dari orang yang menyatakan itu akan terungkap nanti berdasarkan keterangan-keterangan ahli untuk membuka kehendak dari orang yang membuat pernyataan itu. Karena kita ketahui sahabat, tidak ada satupun pernyataan yang bisa terungkap di permukaan bumi ini, atau kata-kata yang terucap dari seseorang atau mulut seseorang tanpa ada yang melatar belakangi atau kehendak yang tersembunyi walaupun tidak terucapkan dari pernyataan itu. Pasti ada yang melatar belakangi atau ada kehendak yang tersembunyi dari orang yang menyatakan itu, baik terang, lugas ataupun yang tidak diungkapkan. Dengan penjelasan ini sahabat, maksud saya sebagai pengacara Batak Tebak langsung, biarlah sahabat-sahabat yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan atau agama apapun mengajarkan agama dan keyakinannya saja kepada penganut dan pengikutnya, tanpa mencoba menyinggung, membanding-bandingkan agama dan kepercayaan, ajaran, doktrin ataupun alat media dari kepercayaan atau agama orang lain. Karena itulah sahabat sebetulnya tujuan adanya pasal penistaan agama,
agar menghindari keributan-keributan dan kekacauan-kekacauan di tengah-tengah kehidupan sosial dan kehidupan warga negara.